akan menjelaskan materi dari kelompok saya langsung saja, yaitu pemantauan atau monitoring merupakan suatu proses kegiatan untuk mengetahui sampai di mana kurikulum tersebut telah dilaksanakan di sekolah-sekolah dan persoalan-persoalan apa yang dirasakan dalam melaksanakan kurikulum tersebut. Pemantauan atau monitoring dalam konteks kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dengan metode pengumpulan dan analisis informasi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan secara internal untuk menilai apakah kurikulum yang telah disusun sudah digunakan sebagaimana kegiatan kurikulum dilaksanakan dan apakah output yang telah dihasilkan sesuai rencana. Dengan demikian, monitoring berfokus secara khusus pada efisiensi dalam kegiatannya dengan pengembangan kurikulum. Alton Fris dan Neville dalam Mukhtar menjelaskan bahwa ada 3 konsep pokok dalam pemantauan kurikulum, yaitu yang pertama, monitoring pembelajaran harus secara langsung untuk mengaruhi dan mengembangkan perilaku guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pemantauan dalam pembantu guru mengembangkan kemampuannya harus didesain secara ofisial, jelas kapan mulai dan kapan mengakhiri program pembelajaran tersebut. Yang ketiga, tujuan akhir dari pemantauan kurikulum adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi proses pembelajaran bagi para siswanya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari anggota kelompok kami. Secara umum, tujuan monitoring adalah untuk mencari informasi yang diperlukan selanjutnya untuk mengambil keputusan dalam menangani permasalahan implementasi kurikulum. Dalam implementasi kurikulum pembelajaran, secara umum diperlukan monitoring dengan tujuan untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik melalui pembinaan penting profesi mengajar, sehingga diharapkan kualitas pengajaran dilakukan guru semakin meningkat, baik dalam pengembangan kemampuan, keterampilan, dan komitmen yang dimiliki guru. Secara khusus, Kamalik 2008 menguraikan beberapa tujuan pemantauan atau monitoring kurikulum, antara lain memberikan umpan balik bagi kebutuhan program pendidikan, memberikan umpan balik bagi ketercapaian tujuan kurikulum, memberikan umpan balik terhadap metode perencanaan, memberikan umpan balik terhadap sistem penilaian kurikulum, memberikan bahan kajian untuk mengatasi masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemantauan kurikulum bertujuan untuk 1. Mengkaji apakah pelaksanaan kurikulum di lapangan telah sesuai dengan rencana. 2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi kurikulum di lapangan sekolah agar langsung dapat diatasi. 3. Melakukan penelitian pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Mengetahui keterkaitan antara kegiatan kurikulum dan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. 5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang selalu berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Prasetya Irwan dalam Hamalik 2007 menguraikan bahwa sasaran kegiatan pemantauan kurikulum dalam kaitannya dengan membina guru meliputi beberapa komponen, antara lain komponen input terdiri dari guru yang dibina materi pembinaan, sarana pembinaan, kurikulum, strategi pembinaan, dan biaya. Sasaran monitoring kepada guru untuk memantau aktivitas meliputi sikap, perhatian, minat, dan keterampilannya dalam mengimplementasikan kurikulum. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai prosedur pelaksanaan monitoring. Jadi ada 2 cara. Yang pertama melalui monitoring secara langsung, yang kedua monitoring secara tidak langsung. Jadi monitoring secara langsung itu atau pemantauan langsung itu pemantauan yang langsung dilakukan di lokasi di mana monitoring ini dilaksanakan. Nah, tentunya dalam pemantauan langsung ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Adapun kelebihannya yaitu
kita mendapatkan data yang sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, data yang kita kumpulkan itu data yang relatif lebih akurat karena data yang dikumpulkan sendiri oleh petugas monitoring dan merupakan data primer. Yang ketiga, melalui pemantauan langsung ini, petugas bukan saja bisa mengumpulkan data tapi juga dapat memberikan saran-saran apabila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk kelemahannya, yang pertama itu dari segi biaya. Dia memerlukan biaya yang relatif lebih besar karena bukan saja faktor jarak atau transformasi, tapi juga untuk mengirim petugas monitoring ke lokasi atau transportasinya. Yang kedua, memerlukan ketelitian yang lebih karena pemantauan langsung ini dilakukan melalui wawancara langsung. Jadi seringkali hasilnya itu tidak sesuai apabila petugas monitoring ini tidak pandai menggali data yang baik dan benar. Yang kedua yaitu pemantauan tidak langsung. Pemantauan tidak langsung ini kita tidak perlu terjun langsung ke lokasi, tetapi penggalian datanya dilakukan dengan cara mengirim seperangkat daftar isian atau kuesioner untuk diisi oleh orang lain di lokasi penelitian. Rencana pemantauan secara tidak langsung ini sebaiknya mencakup langkah-langkah. Langkah pertama menentukan kegiatan dan keluaran utama yang harus dimonitoring. Dalam hal ini, monitoring dapat difokuskan pada hal seperti apa, atau metode atau bahan ajar yang telah dikembangkan. Apakah sekolah tersebut atau guru tersebut mengembangkan metode dan bahan ajar seperti yang telah ditetapkan atau tidak. Kemudian, apakah dalam pengembangan tersebut menghasilkan metode atau bahan ajar yang sesuai atau tidak. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan pihak mana yang akan dilakukan monitoring dan kapan dilakukan monitoring ini. Sebaiknya pihak yang melakukan monitoring di sini bukan pihak yang mengelola program secara langsung untuk menjaga independensi. Kemudian langkah yang ketiga menentukan siapa saja yang akan menerima laporan dari hasil monitoring ini. Sebaiknya laporan monitoring ini disebarkan tidak hanya pada pihak-pihak pemerintah yang meliputi eksekutif dan legislatif, tetapi juga pada pihak pelaksana, misalnya Dinas Pendidikan, Depak, sekolah, guru, instansi pemerintahan pusat, serta wakil-wakil kelompok penerima manfaat untuk meminta umpan balik dari hasil monitoring ini. Selanjutnya, pemanfaatan hasil monitoring untuk pembinaan kurikulum. Jadi, hasil dari monitoring ini dapat digunakan untuk melakukan yang namanya pembinaan kurikulum. Jadi, yang pertama yaitu hasil dari monitoring ini, datanya merupakan data yang sangat penting yang dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan proses implementasi kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, hasil dari monitoring ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan berikutnya untuk menjamin kesinambungan antara implementasi kurikulum dan pembelajaran. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.